hasilnya. Saya tulis nggih, hasilnya limitnya kita sebenarnya adalah DT min T reference di posisi DZ pada dibagi dengan DZ min H P D D Q rho CP T S min T sama dengan 0. Nah, hasil ini kalau kita diferensialkan kan menjadi ini. Nah, jadi bentuk ini itu didapat dari bentuk ini. Bentuk ini. Kalau dilimitkan, kalau didiferensialkan. Akibatnya apa sekarang? Kalau kita mendapatkan bentuk ini, DT per DZ minus HPD per kilo CP kali TS min T sama dengan 0. Kita rubah sekarang, kita kalikan dengan DZ. Sehingga persamaan kita rubah menjadi bentuk ini. DZ sama dengan kilo CP per HPD DT per TS min T. Bentuknya adalah sama dengan itu. Sehingga kalau ada bentuk yang seperti itu, maka persamaan kita itu menjadi ini. Nah, persamaan kita menjadi ini. Nah, selanjutnya bagaimana persamaan ini? Ini jelas PD-nya adalah PD tingkat 1 dan berpangkat 1. Mempunyai satu berubah bebas, satu berubah tidak bebas. Berubah bebasnya apa? Z. Berubah tidak bebasnya apa? T. Nah, sekarang kita tinggal apakan? Integralkan. Integral kita pakai apa? Integral tertentu. Apa pakai integral tertentu? Karena keadaan batasnya sudah diketahui. Jadi ketika Z sama dengan 0, suhunya adalah sama dengan T1. Ketika Z sama dengan L, suhunya adalah T2. Tinggal kita integralkan. Kalau kita integralkan, maka hasilnya adalah ini. L sama dengan hasil integral ini apa ya? Ini hasilnya adalah negatif. Negatif ln TS min T. Dari T1 sampai T reference. Nah, sehingga kalau kita punya bentuk yang seperti itu, bentar ya. Ini, kalau kita punya bentuk yang seperti itu, maka kita mendapatkan bentuk ini. Ini toh, negatif kiro CP HPD ln TS min T, keadaan batasnya adalah dari T1 sampai T2. Sekarang keadaan batasnya kita balik, negatifnya kita kalikan dengan negatif. Sehingga menjadi negatifnya hilang, kalau dikali yang ini, kan dibalik keadaan batasnya yang ini. Sehingga menjadi T2 di batas bawah, T1 batas atas, karena negatifnya dihilangkan. Sehingga diperoleh bentuk ini. Maka di sini kita mendapatkan hasil bahwa panjang pipa itu adalah sama dengan ini. Jadi panjang yang diperlukan untuk menaikkan suhu dari T1 sampai T2 dengan sumber panas dari dinding pipa sebesar TS, besarnya adalah ini. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lihat soal berikutnya. Kalau nggak ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lihat soal berikutnya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lihat soal kita yang nomor 2 ini. Ini problem kita umum ya.
Ini problem yang umum. Jadi ini kasusnya hampir sama dengan soal nomor 3. Jadi di sini kita akan memanaskan cairan. Sebanyak berapa cairannya? Sebanyak V cm per cm kubik. Data cairannya bagaimana? Densitas rho dan kapasitas panas Cp. Memanaskan cairannya seperti soal nomor 3 tadi, yaitu dari suhu T1 sampai T2. Kita mau mendidihkan cairan kita aja. Kita mau memanaskan cairan di panci. Cairan tersebut dimasukkan ke dalam bejana yang diletakkan di atas kompor. Api kompor memberikan panas ke cairan melewati dasar bejana yang luasnya adalah AA. Koefisien perpindahan panas antara api dan dasar bejana itu adalah HA. Nah, di sini tadi dan suhu api itu sebesar TA. Nah, lewat permukaan bejana yang lain, itu panas hilang ke udara yang suhunya adalah TO. Koefisien perpindahan panas antara bejana dan udara adalah HU. Luas dinding pancinya adalah AU. Dalam kasus ini, dinding bejana dianggap tidak menyerap panas. Karena dianggap tidak menyerap panas, artinya suhu bejana ya sama dengan suhu cairan. Ya, atau suhu bejana ya sama dengan suhu cairan, atau suhunya selalu sama. Nah, ingin dicari waktu yang diperlukan untuk memanaskan cairan tersebut. Nah, ini adalah saya ambil dari ini ada panci gitu ya, berisi cairan, dipanaskan di atas kompor. Problemnya seperti soal nomor 3. Jadi karena di sini pertanyaannya waktu yang diperlukan, mesti tinjauannya tidak pada keadaan steady, tidak. Ini keadaannya pada kondisi tidak steady. Nah, berarti besarnya neraca panas kita apa? Yaitu laju alir panas masuk, kurangi laju alir panas yang keluar, sama dengan laju akumulasi. Besarnya laju alir panas masuk apa? Ya, besarnya panas yang diberikan dari api ke cairan, dari api ke dinding cairan, ke dinding panci. Ya, tadi sudah diketahui. Terus besarnya laju alir panas yang keluar ada tidak? Yaitu dari permukaan yang lain ke udara. Itu kan keluar. Masuknya dari api ke dinding bawah panci. Kemudian panas yang keluar dari permukaan yang lain ke udara. Sama dengan apa? Sama dengan perubahan panas di dalam panci. Nah, sekarang besarnya laju alir panas masuk dari api berapa? Panas konveksi, yaitu H kali AA. AA ini adalah luasan permukaan bawah panci tadi yang dilewati oleh api, kali TA min T. TA-nya apa? TA-nya adalah suhu api. T-nya apa? Suhu cairan. Ingat, dalam kasus ini harusnya kan suhunya ini harus suhu dinding pipa. Suhu dinding panci. Berhubung suhu dinding panci sama dengan suhu cairan, ya toh tadi kan dinding panci dianggap tidak menyerap panas. Sehingga suhu dinding ya sama dengan suhu cairan. Harusnya ini kalau panas konveksi kan harusnya suhu dinding panci. Iya toh, harusnya T. Berhubung suhu dinding panci itu sama dengan suhu cairan, maka ya T. Dikurangi laju alir panas yang keluar. Laju alir panas yang keluar dari dinding permukaan yang lain, dari sini, mana tadi? Dari permukaan yang ini ke udara, itu adalah koefisien perpindahan panasnya adalah HU. Kali luasannya apa? AU. Kalau yang AA tadi itu adalah dinding yang ini, yang bawah. Ini adalah AA. Kalau yang AU itu adalah ini.
ya toh. HA dari api ke dinding bawah, HU dari dinding yang lain ke udara, kan seperti itu nggih. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Nah, bentar. Sehingga neraca panas kita adalah ini, HU kali AU dari T dinding ke T udara. Harusnya ini kan T-nya dinding, berhubung T dinding sama dengan T cairan, maka T-nya bisa diganti dengan T. Sama dengan laju akumulasi panasnya. Laju akumulasi panasnya sama dengan apa? Perubahan panas cairan terhadap perubahan waktu. Perubahan panas cairan apa? Ya, panas sensibel, MCP/dt. Berarti V rho Cp, T min T reference per dt. Sehingga kalau ini kita sederhanakan, yang konstanta kita kumpulkan dengan konstanta. Yang ada T kita kumpulkan dengan T. Nah, ini kita turunkan. V rho Cp konstanta. Berarti hasilnya menjadi ini kalau kita turunkan. V rho Cp kali dt per d waktu. Nah, sehingga persamaan kita kalau kita sederhanakan adalah ini. Nah, sehingga kita mendapatkan bentuk ini. Ya, agak cepat aja ya, karena ini analog dengan soal nomor 3. Sehingga kalau kita integralkan dengan integral tertentu, kita mendapatkan bentuk ini. T sama dengan T1. Ketika T waktu pemanasan, ini menjadi T2. Hasil integralnya apa? Ini negatif ya. Negatif karena ini ada koefisiennya HA kali AA HU per AU, maka hasil integralnya adalah negatif seper, ya tidak? Negatif seper HA kali AA kali HU. Nah, ini ada koefisiennya tidak 1. Sehingga hasil integralnya adalah ini. Maka waktu yang diperlukan adalah ini. Ya, agak cepat ya, karena materinya masih banyak ternyata. Baik, ini adalah soal nomor 2. Ada pertanyaan kah? Ini analog dengan soal nomor 3. Soal nomor 3 analog, cuma ya gitu-gitu aja. Sekarang soal nomor 1. Soal nomor 1. Nah, ini sering terjadi di industri kimia. Ini adalah ada menara pembutir, atau istilah lainnya menara pembutir itu adalah Prilling Tower. Prilling Tower. Nah, di sini fungsinya Prilling Tower itu fungsinya adalah membuat butir. Jadi yang masuk ke Prilling Tower itu adalah fase cairan. Begitu lewat ke dalam pipa, karena panasnya itu kan, jadi di sini saya kalau kita lihat, ini itu ada cairan masuk berupa droplet gitu nggih. Masuk ke dalam Prilling Tower kita. Ini adalah yang garis vertikal ini adalah Prilling Tower, hanya berupa pipa gitu. Ini lelehannya masuk, cairannya masuk. Nah, karena untuk membeku itu kan perlu suhu beku. Maka di sini diambil panasnya, kan suhunya yang masuk cairannya itu relatif lebih tinggi, belum suhu beku. Maka perlu dia pendingin untuk mengambil suhu cairan yang masuk. Dengan cara apa? Dalam kasus ini dikontakkan dengan udara. Jadinya fungsi udara di sini adalah mengambil panas suhu lelehan. Sehingga begitu panasnya itu diambil, maka dia bisa mencapai suhu beku. Sehingga dari fasa cair berubah menjadi fasa padat. Iya toh, namanya aja suhu beku. Berarti dia sudah berubah fasa menjadi suhu bekunya Tm ya. Jadi fungsinya udara di sini itu adalah mengambil panas dari suhu lelehan. Lelehannya fase cair. Diambil panasnya sehingga dia bisa mencapai suhu beku. Nah, akibatnya apa? Di dalam pipa ini, di dalam Prilling Tower ini, itu kalau Z berubah, maka suhu lelehannya akan berubah.
Semakin ke bawah, suhunya semakin rendah. Sehingga asumsinya pada Z sama dengan L, suhu cairannya itu sudah mencapai suhu beku. Dia berubah menjadi fasa padat. Ya gitu nggih. Nah, sekarang kita diminta dalam kasus ini suhu udaranya yang masuk di sini suhunya dianggap tetap untuk memudahkan cairan. Tapi biasanya kalau kita merancang Prilling Tower nggak boleh seperti itu, suhu udara juga mesti akan naik. Tapi ini untuk menyederhanakan, kita mengatakan suhu udara yang masuk ke dalam Prilling Tower ini, itu suhunya dianggap tetap, yaitu sebesar TU. Suhu cairan masuknya T0. Pada Z sama dengan 0, suhu cairannya adalah, suhu lelehannya adalah T0. Nah, kecepatan tetesnya, kecepatan droplet dari cairannya itu dari atas ke bawah itu bergeraknya dengan kecepatan tetap sebesar V. Jadi kan dia ada lelehan tadi bergerak dari atas ke bawah dengan laju alir cairan. Ini laju alir linier ya. Jadi panjang per waktu. Ini kecepatan linier. Jadi kecepatan linier dari lelehan ini dari atas ke bawah sebesar V. Nah, karena jari-jari lelehan tadi itu kecil, dropletnya itu kecil, sehingga suhu di dalam droplet dianggap sama. Nah, suhu di droplet di dalam maupun di luar itu sama karena ukurannya kecil. Nah, di sini ingin dicari panjang zona Prilling Tower ini yang diperlukan sehingga suhu droplet, suhu tetes ini mencapai suhu bekunya sehingga dia berubah menjadi fasa padat. Oke. Berarti bentuk neraca panasnya bagaimana? Yaitu laju alir panas masuk dikurangi laju alir panas yang keluar sama dengan laju akumulasi panasnya. Ingat, untuk menentukan neraca panas itu, neraca massa, neraca panas itu harus kita tentukan di mana kan gitu. Di mana lokasi kita menyusun neracanya. Sistem kan harus jelas. Nah, dalam kasus ini di dalam Prilling Tower kan ada lelehan, ada udara. Terus yang kita pilih neraca panas di mana? Yang banyak datanya adalah informasi di droplet. Berarti kita menyusun neraca panas pada butir cairan tadi. Nah, berarti sama dengan laju alir panas masuk kurangi laju alir panas yang keluar sama dengan laju akumulasi panasnya. Nah, karena tinjauan kita adalah neraca panas di butir, ada tidak panas yang masuk ke dalam butir? Tidak ada panas yang masuk. Karena apa? Butir kan suhunya menjadi turun. Ya toh dari suhu yang tinggi menjadi suhu beku. Berarti di dalam butiran itu tidak ada laju alir panas yang masuk. Yang ada laju alir apa? Ya laju alir panas yang keluar. Dia memberikan panas ke udara. Ya toh, sama dengan laju akumulasi panasnya. Nah, sehingga kalau ini kita sederhanakan menjadi bagaimana? Laju alir panasnya masuk 0. Laju alir panas yang keluarnya apa? Ya kan ini berarti ada beda fasa karena laju alir yang panas yang keluar adalah panas yang diberikan dari cairan, dari droplet ke udara. Berarti laju alir panas apa? Ada yang tahu? Ya panas konveksi. Ya tidak. Karena apa? Ada beda fasa. Yaitu dari A kali A kali delta T. Hanya apa? Hanya adalah koefisien transfer panas dari permukaan butir ke udara. Hanya apa? Luasan dropletnya, asumsinya bentuknya butirannya ini adalah bola. Luasan bola kan 4 πr kuadrat. Ingat jari-jari butir kan tetap dalam kasus ini yaitu R.
Sehingga luasan bola 4 pi r kuadrat. Kali apa? Delta T. Delta T adalah beda suhu dari permukaan droplet ke udara. Berarti T min TO. Sama dengan laju akumulasi panasnya. Laju akumulasi panas sama dengan apa? Karena tinjauan kita pada butir, yaitu berarti perubahan panas pada butir terhadap perubahan waktu. Berarti apa? 4/3 pi R pangkat 3 kali rho Cp, T min T reference. Yang suku ini semua adalah konstanta. Tinggal ini kita turunkan. Seperti analog soal nomor 3, dt min TR dibagi dt waktu, itu kan dt per d waktu. Persamaan kita adalah ini. Ya toh. Nah, persamaan ini kita bagi dengan apa? Dibagi dengan 4 pi R kuadrat. Ini dibagi dengan 4 pi R kuadrat. Berarti menjadi apa? Negatif H T min TU rho Cp kali R per 3 kali dt per d waktu. Karena yang dicari tadi adalah waktunya. Maka persamaan kita menjadi ini. Tinggal kita rubah. Kita rubah ya. Tadi persamaan kita kan ini. Nah, artinya berarti persamaan kita tadi kan ada informasi bahwa laju bergeraknya droplet cairan dari atas ke bawah itu kan dengan kecepatan tetap sebesar V. Kecepatan linier itu kan sama dengan apa toh? Perubahan panjang dibagi dengan perubahan waktu. Panjang kita kan Z tadi. Berarti V kita ya sama dengan dz per dt. Sehingga dt kita adalah sama dengan dz per dv. Kenapa? Tadi yang ditanyakan apa tadi yang ditanya ingin dicari panjang zona Prilling Tower yang diperlukan sehingga suhu tetesnya adalah yang dicari kan panjangnya, maka yang harus kita integral kita adalah dz dan dt. Ingin dicari panjang zona pendinginan yang diperlukan agar suhu tetes mencapai suhu beku, kan gitu. Sehingga kalau ada bentuk yang seperti ini, persamaan kita menjadi ini. dt itu sama dengan dz per dv. Sehingga persamaan kita rubah ya. dz per dv sama dengan negatif rho Cp per R per 3H kali dt per T min TU. Persamaan kita adalah ini. Nah, sehingga diperoleh bentuk ini, ya toh. Sehingga tadi sudah diketahui ketika Z-nya sama dengan 0, suhunya adalah T0. Ketika Z-nya sama dengan L, T-nya adalah suhu beku Tm. Sehingga kita mendapatkan kalau diintegralkan bentuk kita adalah sama dengan ini. Nah, baik. Ini untuk karena kita ada 3 materi ya saat ini. Jadi saya menyampaikannya agak cepat. Baik. Karena dasar-dasarnya kan sudah kita berikan di kemarin, bahasan kita kemarin. Jadi ini tinggal aplikasinya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya kita Bu. dalam Mau tanya, Bu. Bu, mangga Raja ya? Iya, Bu. Ayo Raja, gimana Ras? Yang 4/3 VR pangkat 3 tuh apa ya, Bu? Dari mana? Oh, itu volume bola. Iya, Taras. Kan ini toh 4/3 PR pangkat 3, ini kan volume bola. Kan kita harus tahu massa bola toh. Ini kan panas sensibel. MCP dt. M itu kan volume kali rho toh, Taras. Butir kita kan dropletnya, cairannya itu kan kita anggap butiran itu berbentuk bola. Berarti volume satu bola, satu butir itu berapa? 4/3 PR pangkat 3.
Masanya berapa? Berarti volume dikalikan dengan rho. Sudah paham, Ras? Iya, Bu. Paham, Bu. Nah, Makasih, berarti Bu. 4/3 PR pangkat 3 adalah volume bola. Padahal kalau panas sensibel kan MCPD. Maka perlu volume bola dikalikan dengan rho. Berarti massa droplet itu sama dengan volume droplet dikalikan dengan densitas. Ada lagi? Sudah jelas ya, Ras? Sudah jelas, Ibu. Alhamdulillah. Baik. Ada lagi yang bertanya? Yuk, senang sekali kalau ada yang bertanya. Yuk, ada lagi? Itu ya. Ini 4/3 PR pangkat 3 rho CP konstanta ya. Berarti bisa kita keluar. Baik. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita punya penyelesaian PD dengan khusus.